السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, hari ini kita membahas Al-Quran sesuai dengan turunnya ayat surat, yaitu surat Al-Muzammil, dan nanti dilanjutkan dengan surat Al-Muddathir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, gitu ya, wahai yang berselimut. Diceritakan bahwa Allah, bahwa Rasulullah SAW baik. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Yang berselimut merepresentasikan, menandakan, menunjukkan suatu keadaan yang enak, yang santai. Sama nanti dengan Al-Muddathir, ya. Suatu keadaan di mana orang tidur pasti, gitu ya, pasti ada selimutnya. Nah, bahkan kadang-kadang selimutnya besar, tebal, bed cover namanya. Nah, begitu ya. Apalagi ada hujan rintik-rintik, sudah tidak bisa bangun sudah. Nah, lampu mati lagi lah. Begitu ya. Enak lah. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 2, Qumil laila illa qalila. Nah, bangunlah di malam hari meskipun sedikit. Sedikit itu seberapa? Niswahu, tidak sedikit, banyak itu. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan niswahu, separuh, ya, separuh malam, tidak sedikit, banyak loh itu. Nah, begitu ya. Kecuali kita habis sisa tidur. Nah, begitu ya. Ya, jam 12 bangun 4 jam lah, gitu ya. 4 jam loh ya, 4 jam. Jam 4 azan, ya berarti jam 8 kita sudah tidur misalnya lah. Separuh, bisa enggak kita tidur separuh? Enggak bisa. Nah, gitu ya. Andai kan kita separuh tidur jam 8, jam 12 tidur. Jam 12 sampai jam 4 bangun sholat. Nah, bisa enggak lah? Mungkin bangunnya bisa, misalnya ada pertandingan misalnya, gitu, apalagi pertandingannya itu waduh, gitu ya, waduh, sudah ada klubnya sudah, gitu ya, dan itu berurutan. Setelah klub ini kan babak penyisihan sekarang lah, gitu ya. Jadi wah rame, dah ikut main, dah dibayari, ikut tegang. Gitu, dah dibayari, dah ada apa-apanya, dah ngerti bola. Gitu ya. Pokoknya mau jerit dia, nah, pokoknya tidak bisa tidur lah, begitu loh. Bisa bangun, nah, tapi kalau sholat, nah, lain lagi ini. Ini perlu iman ini, nah, gitu ya. Sholat itu perlu iman, nah, ya sudah. Awingkus minhu qalila, nah, atau dikurangi lagi sedikit, nah, sedikit, tidak banyak-banyak. Nah, auzid alaihi, atau ditambah, lebih dari separuh ya. Tetapi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu, nah, gitu ya. Warattilil Qur'ana tartila, gitu ya. Nah, gitu ya. Hendaknya kalian itu, hendaknya engkau ya Rasulullah membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah,
gitu ya, hendaknya engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Di sini ada sebuah riwayat dari Al-Baghawi, ada seorang Sa'id bin Hisham berkata, saya ketemu Aisyah radhiyallahu anha dan saya katakan, wahai mukminin, gitu ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Nah, gitu ya. Loh, kamu udah baca Al-Quran? Baca. Fa inna khuluqan Nabi SAW kan Al-Quran. Akhlaknya beliau Al-Quran. Hadis lain mengatakan Nabi ridho karena keridhaan beliau pada Al-Quran. Nabi marah karena membela Al-Quran. Gitu ya. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu mengukur semua ini dengan Al-Quran. Mengukur orang itu dengan Al-Quran. Mengukur perbuatannya orang itu dengan Al-Quran. Kalau perbuatan seseorang itu sesuai dengan Al-Quran, beliau ridho, cocok. Kalau tidak, beliau marah lah. Jadi ukurannya itu Al-Quran. Gitu, iya. Jadi kalau begitu mesti ngerti, ya iya, mesti ngerti lah. Setelah ngerti Al-Quran, baru bisa Al-Quran itu dijadikan sebagai patokan. Nah, kalau kita tidak punya patokan, nanti kita dikasih patokan oleh syaitan. Nah, gitu ya. Kalau kita tidak punya patokan, kita dikasih patokan oleh syaitan, yaitu hawa nafsu. Nah, tapi kalau kita beriman, patokannya Al-Quran. Seperti Nabi SAW, di mana beliau, gitu ya, lalu bagaimana dengan bangunnya Rasulullah SAW di malam hari? Tuh, kamu baca Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, gitu ya. Allah Ta'ala mewajibkan untuk bangun di malam hari. Nah, lalu kesulitan sahabat, bagaimana ini? Selama setahun, kira-kira 1 haul, sampai kaki mereka menjadi sakit. Nah, gitu ya. Setelah 12 bulan turun ayat, gitu ya, dikurangi, begitu ya, dikurangi. Faqama faqiyamul lail fasara qiyamul lail tatawuan ba'dal fariidhah. Nah, maka salat malam itu tatawwu sudah fariidhah. Afdhalus shalah ba'dal fariidhah sallallahu salatul lail. Jadi salatul lail itu lebih utama dari salat sunnah yang lainnya. Gitu ya. Salatul lail lebih utama dari salat yang sunnah yang lainnya. Adapun salat qobliyah ba'diyah ya memang karena kebetulan menempel pada salat fardu ya gampang. Tapi kalau salat duha misalnya ya tidak bisa dikalahkan dengan salat malam. Salat malam tidak bisa dikalahkan dengan salat duha. Nah, tidak ada salat sunnah yang beliau kerjakan waktu safar kecuali rakaatain qabla subuh dan witir. Witir. Ketika witir itu beliau kerjakan, tidak pernah beliau tinggalkan witir salat malam sampai meskipun beliau itu naik kendaraan. Ketika beliau naik kendaraan, beliau bertakbir pertama kali Allahu Akbar, menghadap kiblat, lalu kendaraannya berjalan ke sana kemari karena lama beliau salatnya lama sehingga beliau di atasnya unta itu beliau salat. Kalau sudah masuk waktu subuh beliau turun salat fardu. Itulah Nabi SAW. Baik. Karenanya supaya lama sholatnya ya bacanya itu warattilil Qur'ana tartila. Kalau membaca itu gitu ya, harus pelan-pelan lah. Gitu ya, membaca itu harus pelan-pelan. Jangan boleh membaca terlalu cepat lah. Tidak boleh. Mau kemana? Mau ada apa kok membaca cepat? Al-Qur'an itu ilmu. Gitu ya, harus dirasakan. Al-Quran itu ilmu harus dirasakan, gitu ya, harus benar-benar difahami. Kalau kita itu melewati begitu saja, itu sebenarnya tidak ngerti. Lah mumpung yang dengarkan juga tidak ngerti, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Loh, ya tidak boleh. Gitu ya. Orang itu harus membaca dengan tartil, gitu ya, dengan pelan-pelan. Di sini ada sebuah riwayat. Aisyah berkata, kana yaqra'ul Qur'an yarqa'us surah fayurattiluha hatta takuna atwal minha. Sampai jadi panjang karena bacanya itu pelan-pelan. Gitu ya. Sampai jadi panjang karena bacanya pelan-pelan. Ini Sahih Bukhari. Lalu beliau ditanya Anas, bagaimana bacaan Rasulullah SAW? Kana maddan. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu alhamdulillah, di mana beliau memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim lah, begitu. Makanya yang saya tahu bacaan yang lambat dan tajwid itu Al-Khusari. Nah, Al-Khusari itu kalau membaca pelan-pelan. Jadi kalau kita itu kepingin tahu bagaimana cara bacaan Al-Quran yang benar, dengarkanlah Al-Khusari. Gitu, banyak di internet. Gitu, Al-Khusari itu kalau membaca pelan-pelan. Gitu, kalau membaca pelan-pelan per huruf. Gitu, itu cara membaca Al-Quran, dirasakan. Lalu setelah dirasakan, di sini ada beberapa sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Zayyinu Al-Quran bi aswatikum." Perindah Al-Quran dengan suara kalian. Rasul mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak melantunkan, melagukan Al-Quran. Jadi sebenarnya kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk memperindah suara, bukan untuk nyanyi. Nah, gitu ya, bukan untuk menyanyi, untuk nyanyi tidak. Untuk memperindah Al-Quran agar yang mendengar itu tertarik. Nah, begitu. Agar yang mendengar tertarik. Karena Al-Quran itu isinya mau'idhah. Begitu ya. Al-Quran itu bukan suatu seperti orang membacakan keputusan hukum di pengadilan, ya tidak bisa. Gitu ya. Misalnya ada keputusan hukum di pengadilan dibacakan dengan lagu lah, yang isinya diputuskan hukuman mati misalnya. Loh, tidak bisa. Meskipun yang membacakan itu gitaris, tapi ya tidak enak. Begitu ya, tidak bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup ya. Tidak enak. Begitu ya lah. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu meskipun isinya itu hukum, tapi anehnya waktu dilakukan orang masih bisa menerima lah. Bayangkan, gitu ya, padahal hukum loh, seperti An-Nisa mengenai faraid, gitu, Al-Ahzab mengenai perang, atau juga begitu. Tapi orang bisa santai mendengarnya lah. Dan Al-Quran itu mudah dihafal kalau kita melakukan. Kalau kita membaca tidak bisa hafal, sulit. Tapi kalau kita membacanya dengan melakukannya bisa hafal. Nah, gitu ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan kita lakukan, gitu ya, nanti kita bisa hafal. Begitu. Apa ya manfaatnya? Ini pertanyaan. Manfaatnya kita menjadi mulia karena memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang memuliakan kita itu Allah taala. Yang memuliakan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat membaca Al-Qur'an. Nah, loh, begitu ya. Jadi kita kepingin cari ridhonya Allah taala, kita kepingin jadi mulia dengan cara begitu loh. Begitu ya. Kita kepingin mulia itu dengan cara memuliakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pekerjaan yang lebih mulia ya, dari pekerjaan mengajarkan membaca Al-Quran. Tidak ada suatu pekerjaan. Kenapa? Karena tidak ada suatu pekerjaan yang lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu loh. Itu urutannya begitu. Jadi jangan orang merasa malu membaca Al-Quran, loh, tidak boleh. Nah, gitu ya. Jangan kita merasa malu lah membaca Al-Quran. Anda tidak malu, tapi apa, malas ya, sama saja lah. Gitu ya. Berarti kita tidak merasa mulia di bidang itu. Nah, tidak boleh. Gitu ya. Tahu pahalanya. Suatu kali Nabi SAW mengirim pasukan, tiba-tiba kembali pasukan tadi dengan membawa ghanimah. Cepat, wudu, tidak ada yang luka-luka. Nah, kan enak begitu tuh. Cepat kembalinya pasukannya wudu, bawa ghanimah. Wah, ya Rasulullah, alangkah hebatnya pasukan ini. Gitu ya. Cepat kembalinya, berangkat cepat kembalinya dan membawa hasil. Nah, oh, kamu kepinginnya sesuatu yang cepat seperti gini atau lebih cepat dari ini? Ada. Kamu ke masjid, kamu baca Al-Quran, satu ayat nilainya sama dengan satu ekor unta. Lah, satu ayat. Nah, kalau 100 ayat, 100 ekor unta. 200 ayat, 200 ekor unta. Nah, tapi mana saya baca kok tidak ada untanya? Ya tidak ada lah. Katalah, kalau baca untanya datang ya tidak cukup kampungnya, ya tidak bisa lah. Begitu ya. Itu sekedar gambaran saja.
Tidak mungkin ada orang baca sama dengan seekor unta, itu tidak mungkin. Begitu ya. Itu cuma kita dibantu untuk menggambarkan, bukan lalu disamakan. Baca sama dengan orang masuk sholat Jumat pada waktu pertama sama dengan seperti mendapatkan seekor unta misalnya. Nah, apa sama seperti itu? Ya tidak. Cuma karena surga itu tidak bisa dibayangkan. Nah, jadi tidak bisa, terpaksa ya yang mudah digambarkan unta, itu sapi, kambing, ayam, supaya kita nggak tahu nilainya, tapi ada segitu nilainya lah. Atau orang baca unta, baca ayat Al-Quran dapat seekor unta, ya, lebih dari itu, nah, gitu ya, nilainya lebih dari itu loh, begitu ya, nilainya itu lebih dari itu, gitu ya, lebih besar dari itu nilainya. Mau tidak kita misalnya, ya itulah yang keselamatan misalnya lah di dunia, apalagi keselamatan di akhirat loh, begitu ya. Kita itu tidak tahu nilainya Al-Quran kecuali nanti. Nah, begitu ya. Nanti kita baru tahu nilainya itu di akhirat lah. Di dunia kita tidak tahu. Setelah di akhirat, waktu kita lihat banyak orang yang menjadi mulia karena Al-Quran. Oh iya ya. Ada sebuah dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, yuqalu sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, Iqra warqa, kamu baca dan kamu naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya, seperti kamu membacanya di dunia. Nah, jadi orang hafal Quran masuk kuburan dibangkitkan hari kiamat masih hafal dia, masih hafal. Nah, gitu ya, masih hafal. Tapi jangan lupa ya, mungkin ada orang yang hafal lagu masuk kuburan keluar lagu nyanyi, cuma tidak bisa nyanyi dia di penyalur neraka lah. Masih hafal lah, begitu ya. Loh, kalau orang itu di atasnya sirat mau ke surga, ya. Ketemu temannya, sebentar, kamu belum bayar ya, 2 kodi loh. Loh ya, lah kamu juga 4 kodi sama lah. Udah pakai nota apa nih? Tagih-tagihan. Nanti di akhirat itu tagih-tagihan. Tidak ada notanya, tidak ada notanya. Sudah sakit di rumah sakit, masuk kuburan, bangkit masih hafal di sininya. Nah, begitu ya, karena ada interest yang begitu besar. Orang beriman tidak, karena interestnya begitu besar pada Al-Quran, masuk kuburan, keluar masih hafal Al-Quran. Ayo baca, dia bisa baca. Nah, kamu baca sebagaimana kamu dulu bisa membaca di dunia. Nah, ketika kamu naik, semakin banyak hafalannya, semakin tinggi nilainya lah. Fa inna manzilataka inda akhir ayah taqra'uha, kedudukanmu sesuai dengan akhir yang terakhir lah. Gitu loh, ini penting kita pahami. Hendaknya kita menjadi mulia dengan Al-Quran. Apa sih yang bisa membuat kita mulia selain Al-Quran? Apa coba? Nah, tidak ada. Nah, gitu ya. Dan itu hadis satu paket. Nah, gitu ya. Tidak ada yang membuat kita mulia selain Al-Quran, tidak ada, tidak bisa, tidak mampu. Gitu ya. Loh, kenapa? Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada keridhaan kita terhadap Al-Quran. Gitu ya, bergantung kepada keridhaan kita pada Al-Quran. Kalau misalnya orang hafal Quran dibayari mahal, semua orang hafal Quran banyak lah, gitu ya. Kalau ada orang, gitu ya, kalau ada orang hafal Quran dibayar mahal, semua orang hafal Quran, muncul surem. Itu waktu orang baca Al-Quran, hafal Al-Quran dibayar mahal. Dulu biasa ngajinya orang-orang itu tahun 50, 60, 70. Anda kalau misalnya ke Mekah tahun 50, 60, 70 biasa saja lah. Tahun 80 muncul lah mereka-mereka yang itu ya, waktu Saudi sudah punya uang, dibayar orang hafal Quran, mau bermunculan. Gitu ya, orang-orang yang enak-enak bacanya itu bermunculan di mana-mana karena dibayar. Gitu ya. Nah, kalau ikhlas ya baca di rumah, tidak pakai lagu, buat apa lah? Karena mereka dibayar lah. Apa itu berarti dia? Tidak. Buktinya dengan dia melakukan Al-Quran, orang tertarik dengan Al-Quran lah. Begitu ya. Dengan orang yang batal dibayar, yang benar tidak dibayar. Itu kan ironi itu. Aneh. Ada orang nyanyi dibayar, gitu ya, antri beli tiketnya tuh antri. Nah, gitu ya, sampai mahal tiketnya, hanya mau dengar orang yang tidak tahu sampel-sampel itulah. Gitu ya, apa dikira tidak bisa sampel? Saya sampel bisa lah, gitu ya. Tapi buat apa jadi orang sampel? Terhina. Orang lihat orang sampel bayar lah, loh.
Mestinya orang mendengarkan orang baca Al-Quran bayarlah. Isinya berguna. Begitu ya. Dan syifa lima fis sudur, obat dalam hati loh. Nah, begitu ya. Syifa lima fis sudur. Nah, mengobati dalam hati, mencegah hati kita sakit. Kalau hati kita itu tidak sakit, sehat, cara berpikir kita benar. Hasilnya tubuh kita benar semuanya. Nah, hasilnya ya tidak sakit. Nah, syifa lima fis sudur. Buat yang tidak ngerti syifa, bayangkan yang ngerti. Buat yang tidak ngerti Al-Quran itu jadi syifa. Apalagi yang ngerti loh. Begitulah, ini mesti kita pahami. Hendaknya kita menjadi mulia dengan Al-Quran. Nah, baik. Di sini As-Suyuti membuat sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari Nabi SAW. Ya, dari seorang sahabat dari Nabi SAW. Innal Quran yalqa sahibahu yaumil qiyamah hatta yanshiku anhu qabrah karrajul syahib. Nanti Al-Quran itu muncul, gitu ya. Waktu di kuburnya. Fayaqulu hal dari muncul dari kuburnya di hari kiamat. Orang itu berkata, "Oh, gitu ya. Kamu tahu saya?" "Oh, saya tidak kenal." "Siapa?" "Loh, ana sahibuka Al-Quran alladzi azma'tuka fil hawajir." Nah, loh, saya kan temanmu Al-Quran yang membuat kamu kehausan di pagi hari. Wa azharatu lailaka. Nah, dan saya membuat kamu tidak tidur malam karena membaca Al-Quran. Nah, wa inna kulla tajir min wara'i tijaratihi. Nah, setiap pedagang itu di belakang barang dagangannya, hasil dari perdagangannya, begitu. Wa innaka al-yawm min wara'i wa innaka al-yawm min wara'i kulli tijarah. Kamu sekarang hari ini di belakang semua perdagangan. Fayu'ta al-mulka biyamini, orang itu diberikan kekuasaan di sebelah kanannya. Wal khulda, kekekalan di sebelah kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi taj al-wiqar, diberikan mahkota di kepalanya. Wa yuksa walidahu hullatain. Nah, orang tuanya diberi pakaian yang begitu indah, gitu ya. La yaqumu lahum ahlud dunya, tidak ada orang di dunia seperti itu. Fayaqulani bima kusina, mengapa kami diberi pakaian ini? Fayaqulahuma bi akhdhi waladikum al-Quran. Nah, karena anakmu bisa ngaji. Semua yaqulu ikra, mau baca, was'ad darajal jannah, gitu ya. Kamu naik ke surga, gitu ya. Wa ghurafaha, dan kamar-kamarnya fi su'udin ma dama yaqra hadza hadzan kana aw tartilan. Selama dia membaca dengan cepat atau tartil. Begitu di dunia, di akhirat nanti hasilnya itu ada. Begitu. Jadi bukan lalu, oh ini anak saya tidak meremehkan orang yang berhasil dunianya, tapi jangan lalu melihat dengan di mata sebelah, meremehkan orang yang gitu ya, meremehkan guru ngaji loh. Begitu ya, enggak boleh. Gitu ya, jangan. Itu cari masalah namanya. Lah, begitu enggak boleh cari masalah itu. Guru ngaji dibayar seadanya, enggak boleh. Itu begitu ya. Penghinaan pada Al-Quran. Memangnya gampang apa baca Al-Quran itu? Tidak gampang, berat. Baca berat. Apalagi memahaminya, apalagi menghafalkannya loh. Jangan kita meremehkan, hati-hati loh ya. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala bisa menarik segala kenikmatan yang sudah kita rasakan karena kita meremehkan Al-Quran. Di antaranya kehinaan. Gitu ya. Di antaranya kehinaan. Allah Ta'ala meletakkan kehinaan dalam diri kita. Dikarenakan karena kita meremehkan Al-Quran. Baik, ayat 5. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Lihat di sini. Allah Ta'ala mengkaitkan bangun malam dengan solat malam. Lalu inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Kami mau meletakkan kalimat yang tsaqil, firman Allah Ta'ala loh. Begitu ya. Dari mulianya waktu itu, yaitu waktu malam, sampai Allah Ta'ala mengatakan inna sanulki alaika qawlan tsaqila, ucapan yang berat lah, gitu ya. Ucapan yang sangat berat sekali, baik berat menerimanya maupun berat isinya. Menerimanya berat. Aisyah berkata, Nabi SAW kana idza uhiya ilaihi wa huwa ala naqatihi. Nabi SAW kalau beliau dapat wahyu waktu beliau di atas untanya, wa dha'at jiranha, turun, duduk, untanya duduk, ya. Fama tastati an tataharrak, tidak bisa goyang.
si unta tadi, hatta yusarri anhu, sampai selesai. Begitu ya. Maka Aisyah berkata, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Begitu ya. Kami akan meletakkan ucapan yang berat. Gitu ya. Nabi SAW, kata Aisyah, waktu itu saya melihat Nabi mengeluarkan keringat, gitu ya, seperti bijinya jagung. Padahal Madinah sangat dingin waktu itu, tapi keringat lah, gitu ya. Ini ada seorang berkata, waktu itu kebetulan paha beliau di atas paha beliau saya, gitu ya. Wahyu turun, hampir hancur kaki saya, dengkul saya, karena begitu beratnya lah. Jadi Nabi SAW Allah Ta'ala disiapkan untuk menerima wahyu. Kalau orang biasa seperti kita, tidak kuat, ngamar kita. Begitu ya, tidak bisa, berat, tidak kuat loh. Begitu. Karena bertemu malaikat Jibril. Begitu ya. Yang masanya juga berat, gitu ya. Malaikat Jibril itu orang besar, bukan barang yang kosong, masanya juga berat. Itu Nabi bertemu dengan beliau, jadi berat sekali, begitu ya. Jadi berat sekali. Jangankan Nabi SAW pernah berlihat malaikat Jibril waktu pertama kali beliau berjalan dari Gua Hira, dipanggil ya Muhammad, beliau menoleh ke sebelah kanan kiri tidak ada. Dipanggil ya Muhammad, menoleh beliau ke kanan ke belakang tidak ada orang, gitu ya. Ya Muhammad, gitu ya. Yang ketiga beliau lihat Jibril yang satu kakinya di timur, satu kakinya di barat, kepalanya di langit. Begitu ya. Dari begitu besarnya malaikat Jibril, dengan 600 sayapnya, lo bayangkan. Begitu ya. Itu yang terjadi lah. Jadi malaikat Jibril itu secara ukuran besar sekali, berarti berat beliau. Waktu datang, kalau Nabi SAW tidak disiapkan Subhanahu Wa Taala untuk menerima itu, ya tidak kuat lah. Gitu ya, baik. Beliau berkata, ahyanan ya'tini fi misli sosol al-jars. Kadang-kadang datang seperti pada saya itu seperti suara lonceng, berincing, itu paling berat. Gitu ya. Lalu saya menjadi pingsan, tidak sadar. Gitu ya. Kadang-kadang seperti al-malak, gitu ya, rojulan fayukallimuni. Gitu ya. Kadang-kadang memang malaikat Jibril datang seperti seseorang, lalu berbicara, itu agak ringan. Yang paling berat kalau tidak kelihatan. Gitu ya. Lalu kemudian di-download begitu. Itu berat. Gitu, baik. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Memang bangun malam itu asyaddu wat'an, gitu ya. Pijakan, gitu ya. Pijakan, gitu ya. Pijakan yang lebih kuat. Gitu ya. Memang waktu orang itu bisa berpikir, gitu ya. Sehingga ya, tekanannya begitu berat, gitu ya. Asyaddu wat'an, gitu ya. Asyaddu wat'an, karena tekanannya, gitu ya, begitu berat, gitu ya. Wa aqwamu qila, gitu ya. Dan, gitu ya, dan paling kokoh, gitu ya. Paling kokoh sama saja sebenarnya. Di sini dikatakan afragh li qalbik, gitu ya. Lebih lapang, sama saja sebenarnya. Asbat lil qiraah, lebih kuat di dalam membaca. Jadi malam hari itu, gitu ya, lebih kuat di dalam kebaikan dan lebih kuat di dalam membaca, lebih kuat di dalam sholatnya dan lebih kuat di dalam membaca Al-Quran. Jadi kan digabungkan di sini antara membaca Al-Quran, antara sholat dan membaca Al-Quran. Begitu ya, antara sholat ya berat sholatnya, membaca Al-Quran juga berat, sama saja lah. Sehingga orang yang bisa bangun malam dan bisa membaca Al-Quran, orangnya kuat. Karena secara fisik dia mesti kuat. Begitu ya, secara fisik mesti kuat lah. Begitu ya, Islam itu mengajarkan kita menjadi orang kuat loh. Begitu ya, ini caranya bangun malam. Begitu ya, malam bangun loh. Lihat Nabi SAW, Nabi itu meninggal dalam keadaan masih kuat. Begitu ya, masih kuat belum meninggal itu. Begitu ya, karena dipakai untuk bangun malam loh. Begitu. Lihat imamnya Masjidil Nabawi Al-Hudzaifi.
Begitu ya, umur berapa beliau itu? Nah, begitu ya, tapi masih hafal Al-Quran, masih bisa baca Al-Quran loh. Begitu ya, masih hafal loh ya, masih hafal lah. Begitu ya, masih bisa berdiri loh ya, bayangkan lah. Begitu ya, hanya saja kebetulan karena banyak gantinya ya. Tapi andaikan beliau mengganti bisa lah, tidak ada masalah lah. Begitu sama dengan imam yang lainnya. Karena ada penggantinya yang lebih muda ya sudah tak. Gitu. Tapi secara fisik beliau bisa lah. Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis tafsir ya, gitu, yang dipakai semua mufassir kembali kepada At-Tabari. Umur 100 tahun bisa loncat dari kapal. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari lah. Gitu lah. Kalau kita umur 70 saja sudah dituntun orang banyak lah. Hati-hati lah. Begitu ya, tidak bisa, itu kenyataan lah. Begitu mau loncat lah, cari masalah itulah. Jangan, begitu ya. Tabari bisa. Ini karena hafal Quran dia, hafal Quran dan hafal isinya, penjelasannya. Itu Ibnu Jarir At-Tabari. Gitu. Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Di pagi hari sudah banyak waktu kosong lah. Begitu ya, ya dipakai untuk ketemu orang, dipakai cari uang lah. Begitu ya, dipakai semuanya. Malam hari itu dipakai untuk ketemu Allah Ta'ala lah. Kan begitu. Pagi hari ketemu orang lah. Begitu ya, pagi hari dia jinnya berhenti dulu jinnya. Malam hari jinnya keluar, ini keluar sekali lah ya. Apa? Begitu ya, pagi hari ya, dia ada. Begitu ya, malam hari muncul lagi jinnya kalah. Tadi pagi saya kan tidak ada. Begitu ya, kamu ada. Lah sekarang saya mau keluar, kamu ada sekali lah. Jadi rame bongnya, tambah rame lah. Begitu ya, tidak ada kerjaan atau bagaimana lah. Begitu ya. Waktu di pagi hari dipakai ya sudah dunia lah. Malam hari untuk ketemu Allah Ta'ala, untuk memperkuat supaya besoknya lah jiwanya kuat. Begitu ya? Karena hidup ini bukan soal kekuatan fisik saja, jiwa juga perlu. Nah, begitu ya. Hidup ini perlu kekuatan jiwa. Nah, begitu ya. Semakin kedudukan kita tinggi, semakin banyak jiwa yang diperlukan lah. Gitu ya. Sewaktu kita dulu jadi anak, maksudnya jadi anak kita, nah, tidak perlu jiwa yang besar, sudah ada bapak lah. Waktu jadi suami, mulai lah. Waktu punya anak, gitu ya, mulai lebih kuat jiwanya lah. Semakin banyak yang kita tanggung, bukan menanggung materi, jiwa yang diperlukan untuk menopang jiwanya orang banyak loh. Gitu ya. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, harus semakin kuat jiwanya lah. Untuk menopang jiwanya orang banyak, karena dia dipegangi oleh orang banyak. Makanya disebut as-somad. Nah, gitu ya. Dia dipegangi orang banyak lah. Kalau dia jiwanya lemah, loh gonjang-ganjing nanti. Nah, gitu ya. Suatu kestabilan di sebuah rumah terkait dengan orang yang tokohnya yang paling stabil, yaitu bapaknya. Nah, gitu ya. Paling stabil dia jiwanya. Lah bagaimana dia bisa stabil kalau bagaimana dia bisa dipegang oleh orang banyak kalau dia sendiri belum menguatkan jiwanya. Lah dari mana kestabilan itu? Dari keseimbangan. Gitu ya, dari keseimbangan. Apa keseimbangan itu? Keteraturan. Saya tidur jam sekian, bangun jam sekian, makannya sekian lah, ketemu orang sekian lah. Gitu ya. Ada ukurannya. Wawadha'al mizan la tadqa fil mizan. Allah meletakkan mizan, ukuran, jangan melewati, jangan terlalu semuanya itu. Pokoknya saya senang, loh, tidak boleh. Saya senang ketemu orang, tidak boleh. Saya senang ngomong, tidak boleh lah. Begitu ya, ketemu orang itu seperlunya dipilih. Oh, saya perlu dengan orang ini, yang lainnya tidak perlu, ini saja lah. Ngomongnya ini saja lah. Begitulah. Ketemu orang tertentu untuk suatu pekerjaan tertentu, selesai. Nah, gitu ya. Saya ketemu orang tertentu untuk suatu pekerjaan tertentu, selesai. Nah, kalau ketemu bekher-bekheran gini, ketemu orang banyak, tidak ada gunanya lah. Ketemu orang yang kita bisa memberi atau menerima. Kita ketemu orang, kita bisa memberi atau menerima lah. Saya dapat apa dari orang itu? Saya bisa memberi apa pada orang itu? Nah, begitu ya. Bukan lalu ketemu orang yang tidak bisa memberi apa pada kita, atau kita tidak bisa memberi pada dia. Oh, tidak perlu. Nah, kita memberi orang itu dapat pahala. Kita dapat dari dia, dapat apa? Ilmu atau apa, tidak tahu. Nah, tapi kalau diperbaiki tidak bisa. Kita memberi tidak undang. Nah, ini hidup. Jadi kita punya aturan, punya filter supaya kita hidup tidak diatur oleh pikirannya orang lain loh. Begitu. Bukan diatur dengan kelemahannya orang lain. Gitu ya.
atau bahkan diatur dengan kekuatannya orang lain loh. Orang jahat itu ya hebat loh ya. Orang jahat itu juga hebat loh ya. Orang jahat itu hebat. Nah, itu. Jangan dianggap orang jahat itu lalu tidak punya kekuatan. Orang jahat menjadi kuat karena dia berada di tengah-tengah orang-orang bodoh yang jiwanya lemah. Nah, terus dia kuat. Gitu ya. Jadi orang jahat itu tidak hebat. Tetapi karena kebetulan dia berada di tengah-tengah orang-orang yang bodoh yang jiwanya lemah, dia harus kuat jiwanya. Nah, begitu ya. Loh, saya meskipun salah kan diikuti orang banyak. Yang penting kan saya diikuti orang banyak lah. Kekuatan itu menentukan. Kekuatan itu menjadi benar, kekuatan menjadi benar kalau kebenaran jadi lemah. Nah, suatu kebatilan menjadi suatu kekuatan dan kemudian menjadi suatu kebenaran apabila kebenaran itu lemah. Nah, apabila kebenaran itu lemah, kebatilan menjadi kuat, menjadi benar akhirnya. Begitu ya, menjadi benar. Begitu ya, kebatilan itu menjadi kuat dan kemudian menjadi benar dikarenakan kebenaran tidak menjadi kuat. Ada jadi salah kebenaran itu. Gitu ya. Kebenaran itu jadi lemah, jadi salah, jadi salahkan. Salah, tidak boleh. Kenapa? Tidak ikut orang banyak lah. Kita disalahkan meskipun kita benar. Kenapa? Karena kita lemah lah. Ya. Jadi sholat malam merupakan alat. Nabi SAW pada waktu perang Uhud, pada waktu sahabat terluka-luka semuanya tidur, Nabi bangun sholat malam. Nah, tadi pagi habis perang. Nah, habis perang ini, gitu ya, habis perang loh ya. Nah, habis perang beliau terluka, dan sahabat juga terluka, sholat malam beliau. Kenapa? Karena beliau perlu menguatkan jiwanya. Karena beliau perlu menguatkan jiwanya sahabat itu. Nah, begitu. Kalau tidak ada yang menguatkan jiwanya sahabat, tidak bisa orang itu hanya berteori saja, gitu ya. Orang mau perang teori nanti baru tidak bisa. Perang itu hanya butuh teori saja, butuh orang yang jiwanya kuat. Itu orang yang bisa memimpin, tergantung. Mungkin dia bisa memimpin sebuah regu, sebuah kompi, sebuah batalion, sebuah divisi loh. Begitu ya. Tergantung jiwanya seberapa. Kenaikan pangkat itu bukan soal hanya sekedar kenaikan jabatan saja, tapi jiwanya menjadi semakin kuat. Begitu ya. Harus jiwanya lebih kuat daripada sebelumnya loh. Begitu. Gitu ya, menjadi lebih kuat, bukan lalu dia menjadi lemah, tidak boleh, harus menjadi lebih kuat, bukan hanya soal kepandaian di kepala. Itu kepandaian itu kan pikirannya dia saja, belum terbukti. Nah, terbukti setelah dia mengeksekut, gitu ya, melaksanakan apa yang dia rasakan. Nah, begitu. Nah, iya. Ya, saya lanjutkan. Wa tabattal ilahi tabtila, dan ikhlas sucikan. Nah, katanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini perhatian ya. Gitu ya. Allah taala minta kepada kita untuk mengosongkan gitu ya, mengosongkan hati kita dari segala sesuatu. Kenapa kok dikosongkan? Rabbul masyriqi wal maghrib. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib. Artinya Allah Ta'ala itu Tuhannya timur dan barat. Kenapa? Ya karena memang waktu itu di dalam kepalanya, isi kepalanya orang-orang itu yang disembah adalah matahari. Lah matahari itu muncul di timur, tenggelam di barat. Nah, kan begitu ceritanya. Itu sehingga sudah tertanam di kepalanya orang-orang itu bahwa kekuasaan itu terkait timur dan barat lah. Begitu ya, terkait timur dan barat. Bapak, begitu ya, Allah Ta'ala mengatakan yang punya timur, punya barat Allah Ta'ala lah. Yang punya semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah. Begitu. Saya lanjutkan lagi. Saya baca lagi ayat 8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal tabtila. Ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia Rabbul Masyriq wal Maghrib. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tidak ada Allah Ta'ala. Fattakhidhu wakila. Jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wakil. Wakil itu adalah pelindung. Nah, wakil itu adalah pelindung lah. Sama dengan misalnya kita punya wakil, punya sandaran.
begitu ya. Kita punya wakil itu penting loh. Sekarang kan ribut wakil sekarang ini lah, begitu ya. Yang direbutkan bukan wakil lah, begitu ya. Penting karena wakil tidak bisa dicopot, sulit nyopot wakil, begitu ya. Kalau menteri gampang lah. Makanya orang minta wakil karena itu tidak bisa, gitu ya. Dia kokoh kuat, tidak gampang dilepas. Nah, dan bahkan dia bisa menggantikan kepala negara wakil itu. Begitu ya, kalau kepala negara kebetulan berhalangan, dia bisa gantikan loh. Jadi esensial sekali kedudukannya. Lah, begitu ya. Nah, di sini Allah Taala mengatakan minta kita menjadikan Allah sebagai wakil, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah, begitu. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, gitu ya, sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. Insyaallah apa yang saya jelaskan bermanfaat. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.